Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Berikut adalah pokok bahasan kita. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kekuasaan. Kedua, jenis-jenis pembagian kekuasaan. Dan yang ketiga, sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok bahasan yang pertama. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan secara sederhana dapat kita pahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan sumber pengaruhnya untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi. Kekuasaan bersifat umum dan luas. Selain kekuasaan, kita juga mengenal istilah kewenangan. Kewenangan adalah kekuasaan yang mempunyai legitimasi atau keabsahan atau bersifat sah. Jadi kewenangan itu lebih terlegitimasi atau sah, atau ada sesuatu yang sah yang melandasinya dan mengikat. Legitimasi itu biasanya bersumber dari hal-hal seperti berikut ini. Tradisi, Tuhan atau dewa atau wahyu, kemudian kualitas pribadi pemimpin, dan yang pasti peraturan perundang-undangan atau konstitusi, dan sumber instrumental, misalnya seseorang yang memiliki keahlian atau kekayaan. Dari hal-hal itulah seseorang mendapat legitimasi. Baik, itu sekilas tentang pengertian kekuasaan. Sekarang mari kita masuk ke pokok bahasan kita yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis pembagian kekuasaan. Pada bagian ini kita akan melihat kekuasaan di dalam suatu negara, khususnya Indonesia. Kita mulai dengan pengertian pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan adalah proses memecah atau memisahkan wewenang yang dimiliki negara untuk memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya menjadi beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan atau wewenang pada satu pihak atau lembaga. Itu tentang pengertian pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan yang menurut tingkatannya. Artinya, pembagian kekuasaan di pemerintahan dapat dilakukan menjadi beberapa tingkat pemerintahan. Contoh pembagian kekuasaan ini, misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di dalam negara kesatuan. Sedangkan pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Artinya, pembagian kekuasaan ini lebih menitik beratkan kepada pembedaan antara fungsi pemerintahan. Misalnya yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jadi bukan pada tingkatannya, tapi lebih kepada fungsinya. Pembagian kekuasaan umumnya dibagi menjadi tiga sebagaimana disampaikan oleh Montesquieu yang kita kenal dengan istilah trias politica sebagai penyempurnaan dari yang disampaikan oleh John Locke. Pembagian kekuasaan itu kita kenal dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan menjalankan undang-undang, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili bila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang, atau disebut juga kekuasaan kehakiman. Bagaimana sistem pembagian kekuasaan di Indonesia? Mari kita lihat. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan tadi, pembagian kekuasaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Kita akan lihat bagaimana penerapannya di Indonesia. Kita akan mulai dari kekuasaan horizontal. Kekuasaan horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, yudikatif, sebagaimana konsep trias politika tadi.
Di Indonesia, sejak amandemen UUD NRI tahun 1945, pembagian kekuasaan di tingkat pemerintahan pusat dalam sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan. Pembagian kekuasaan tidak hanya meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, melainkan berkembang juga muncul kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan kekuasaan moneter. Berikut ini adalah pembagian secara horizontal di pemerintahan pusat. Legislatif, eksekutif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif, dan moneter. Kekuasaan legislatif, kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan DPR. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden dan wakil presiden. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Kekuasaan yudikatif disebut juga kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata negara, termasuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kekuasaan yudikatif ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Wewenang MA ditegaskan dalam pasal 24A ayat 1 UUD NRI tahun 1945 hasil amandemen. Wewenang KY diatur dalam pasal 24B ayat 1 UUD NRI tahun 1945 dan wewenang MK diatur dalam pasal 24C ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Kemudian kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan untuk mengubah maupun menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan konstitutif dilaksanakan oleh MPR. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 3 ayat 1, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. MPR terdiri anggota DPR dan DPD yang dipilih secara langsung melalui pemilu, sesuai pasal 2 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Kemudian kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif disebut juga kekuasaan inspektif. Kekuasaan eksaminatif merupakan kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan eksaminatif diselenggarakan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana tertuang dalam pasal 23E ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Kemudian kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan yang dimiliki negara untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, seperti misalnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini diamanatkan kepada Bank Indonesia, ditegaskan dalam pasal 23D UUD NRI tahun 1945. Baik, itu pembagian kekuasaan secara horizontal di pemerintahan pusat. Sekarang, kita lihat pembagian secara horizontal di pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI tahun 1945. Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintah daerah meliputi lembaga-lembaga daerah yang sederajat seperti pemerintahan daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pembagian kekuasaan secara horizontal di tingkat provinsi yaitu antara pemerintah provinsi, yaitu gubernur atau wakil gubernur, dan DPRD provinsi.
Pada tingkat kabupaten atau kota, yaitu bupati atau wakil bupati, atau wali kota atau wakil wali kota dengan DPRD kabupaten atau kota. Sekarang kita masuk ke poin pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia. Pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia ditegaskan dalam pasal 18 UUD NRI tahun 1945. Pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kedua, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketiga, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Kelima, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Keenam, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan pasal 18 UUD NRI tahun 1945 tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia itu meliputi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, atau dari pusat ke daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, ditegaskan adanya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Salam belajar.